Selamat siang, Pak Zulham. Selamat siang, Mbak. Pak Zulham, ini dari barang bukti yang sementara didapatkan pihak kepolisian, apakah ijazah palsu ini berasal dari satu sekolah atau satu universitas, atau justru diperolehnya dari banyak, jadi mereka menyebarkan banyak universitas ataupun sekolah? Ya, jadi seperti yang kemarin kami sampaikan, bahwasannya ijazah ini banyak, ada beberapa universitas, termasuk ada puluhan SMA atau sekolah sederajat dengan SMA, SMP maupun SD. Dan ini fenomena yang cukup menarik karena memang dari beberapa orang yang kita amankan, termasuk pengguna jasa daripada ijazah palsu ini, mereka adalah sebagai salah satu syarat untuk memasuki pekerjaan. Jadi kasusnya cukup menarik, Pak. Dengan beberapa sekolah, dengan beberapa juga universitas, apakah ini membuktikan mungkin mereka mudah caranya untuk menyamakan ya dalam tanda kutip ijazahnya menjadi ijazah palsu? Ya, benar, Pak. Jadi keahlian BP ini bisa membuat termasuk dengan hologram sesuai dengan ciri-ciri khusus dari ijazah, dia bisa memalsukan, tapi dia tidak bisa membuat sama persis. Karena kalau di barcode pasti itu akan kedetek bahwasannya itu hasil pemalsuan. Apa pembedanya, Pak? Ketika kita bisa melihat kasat mata, kita bisa melihat nggak sih, oh ini asli, ini palsu? Yang pasti kalau dari barcode yang dimiliki, kita sudah koordinasi sama Diknas, kemudian Dikti juga sudah menunjukkan bahwasannya barang yang dibuat oleh pelaku ini tidak sama atau tidak ada sisi yang bisa dinilai dari hasil yang dilakukan oleh pelaku ini, gitu, Pak. Ini artinya bahwa ijazah palsu ini hanya bisa dicek berdasarkan barcode ya, tidak bisa secara kasat mata saja. Ya, benar, Mbak. Jadi kalau kasat mata, semua nomornya, kemudian hologram yang ada di beberapa ijazah, itu kasat mata dilihat sama persis. Karena modus dari pelaku ini, dia membuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Dia sudah ada contoh sebelumnya, kemudian pesanan menginginkan di ijazah di salah satu universitas, kemudian dia cari ijazah aslinya seperti apa, dia buat sama persis. Nah, makanya imbauan kita kepada masyarakat, terutama pengguna ijazah ini, artinya kalau misalnya ada perusahaan yang ingin memenuhi salah satu syarat untuk masuk sebagai karyawan itu adalah salah satu ijazah dengan lulusan tertentu, dipastikan lagi apakah ijazah itu sesuai dengan yang seharusnya atau yang aslinya. Karena memang kalau misalnya kasat mata kita nggak bisa ngelihat. Lihat, oke. Dengan banyaknya beredar ijazah palsu, ini juga bisa menandakan kalau banyak peminatnya, banyak yang menginginkan untuk dibuatkan ijazah palsu. Seberapa banyak sih, Pak? Ya, benar, Mbak. Karena kalau yang dari hasil yang kita amankan sudah cukup banyak. Ada total ijazah SD ada 3, kemudian SMP ada 10 ijazah, SMK atau sederajat itu ada 60 ijazah, kemudian S1 15 ijazah. Itu dari tersangka BP yang kita amankan kemarin. Oke, dengan hal tersebut, apakah nantinya dalam waktu dekat juga pihak kepolisian akan meminta keterangan dari yang meminta membuatkan ijazah palsu, customer-nya atau konsumennya? Ya, jadi ada 2 orang sementara ini yang baru kita lakukan pemeriksaan terkait dengan pemesanan ijazah, dan motivasinya adalah dia ingin mendapatkan ijazah SMA maupun ijazah S1-nya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai di salah satu perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir Bapak, kerugian apa yang saat ini juga tengah diderita mungkin kepada perusahaan atau sekolah, ketika tadi kan dikatakan juga ada sekolah dasar begitu ya, kerugian seperti apa kemudian yang orang alami ketika perusahaan tersebut mendapatkan ijazah palsu? Yang pasti kalau misalnya seorang karyawan menggunakan ijazah palsu dalam salah satu syarat untuk masuki sebagai karyawan, kualitas dari orang tersebut
sudah pasti diragukan. Karena kalau misalnya dia tidak tamat SMA atau sederajat, namun dia mengklaim bahwasannya dia lulusan SMA, pasti kualitas pola pikir maupun cara kerjanya tidak sesuai dengan lulusan SMA yang sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jalan pintas yang dipilih oleh beberapa orang untuk menggunakan ijazah palsu untuk bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih AKBP Zulham Effendi, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur.